Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala rasyidina sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'il tabi'in wa tabi'in wal awliya wal muttaqin wa syuhada'i was salihin wa malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama wa ulil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keutamaan zikir kepada Allah secara istiqomah atau mudawamah terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Mujahid. Sampai kemarin hadis tentang orang yang bertasbih 100 kali itu diberi pahala oleh Allah berapa? 1000 kebaikan. Dalam satu hari satu malam membaca subhanallah sebanyak 100 kali, maka Allah berikan 1000 kebaikan, atau sama pahalanya dengan orang berbuat amal soleh sebanyak 1000. Nah sekarang waqala Mujahid, idza kharaja, ketika keluar dari rumahnya, sapa ar-rajulu, seseorang keluar dari rumahnya. Ini terutama bapak-bapak yang cari nafkah atau kerja, siapa saja keluar dari rumahnya dengan niat memenuhi hajat kehidupannya. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi, ketika seseorang keluar dari rumahnya, faqala, lalu dia mengucap kalimat bismillahi. Nih kalau keluar rumah biasanya apa doanya tuh? Mau berangkat bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu yang lengkap, yang biasa, sudah umum dan biasa kita baca. Jika ada seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucap kalimat bismillah, artinya dengan menyebut nama Allah. Lalu qalal malaku, malaikat berkata. Jadi malaikat ini ada yang ditugaskan mendampingi setiap mukmin. Kita ini tidak sendiri, ada didampingi oleh malaikat-malaikat. Kalau Bapak Ibu keluar rumah lalu baca bismillah dengan menyebut nama Allah, lalu kita lanjutkan bismillahi tawakkaltu dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Itu lengkapnya. Kalau keluar rumah Bapak atau Ibu siapa saja lalu membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Fa idza qala, lalu setelah bismillah diteruskan dengan tawakkaltu 'ala Allah. Artinya saya berserah diri kepada Allah. Kalau rutinitas kita bekerja setiap hari yang di perusahaan, di pabrik, di kantor, driver, apapun profesinya, keluar dari rumah baca bismillah berarti sadar bahwa kita itu tidak lepas daripada kasih sayang Allah dengan menyebut nama Allah. Kalau diurai, dirinci, apa sih yang kita inginkan? Berangkat dari rumah, di jalan selamat, pekerjaannya lancar, nanti pulang juga dalam keadaan selamat, ada hasilnya. Itu yang kita ingin tuh, maka jangan lupa bismillah. Tetapi jangan lupa juga bahwa manusia ini hanya sebatas syariat yang menentukan, memastikan hasil daripada usahanya, tentang rizkinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa berserah, tawakkaltu 'ala Allah. Jadi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya alhamdulillah kalau sudah terbiasa, sudah rutin membaca itu.
Tinggal sekarang kita pahami bareng-bareng apa sih Pak kalau baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau artinya mah sudah tahu kita jemaah ada. Dengan menyebut nama Allah, saya berserah diri kepada Allah. Berserah apa? Menyerahkan sepenuhnya hasil kerja kita hari ini. Setiap hari bekerja, badannya kuat, fisiknya kuat, nggak capek, kerja lelah. Lalu hasilnya apa? Tawakkaltu 'ala Allah. Saya berserah, terserah Allah ngasihnya apa, ngasihnya berapa, rupanya apa, nggak tahu. Yang penting saya punya kebutuhan, saya bersyariat, lalu hasilnya gimana Allah kasih. Jadi sudah serahkan saja. Nah, ketika orang membaca tawakkaltu 'ala Allah, malaikat menjawab, mendoakan. Apa kata malaikat? Kita berdoa, menyebut nama Allah, malaikat mendoakan kita. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini memastikan bahwa kita tidak punya daya upaya. Jangan sekali-kali merasa mengandalkan bahwa rezeki yang kita dapat karena kekuatan fisik kita. Buktinya waktu kita kecapean, jatuh sakit. Pertanyaannya, kemana kekuatan fisik yang kemarin waktu sehat? Siapa yang ngambil? Siapa yang menyambut? Tadi kuat, seger, semangat. Di siang hari sudah merasakan capek, lelah. Kenapa lelah dan capek? Siapa yang mengambil lelah dan capek? Jadi itu berserah benar-benar kepada Allah dengan mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Lengkap artinya yang harus kita pahami, menyerahkan diri kepada Allah. Pertama, Bismillahi. Saya sudah menyebut nama Allah. Kemarin doanya mau tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Saya berserah kepada Allah yang telah menghidupkan saya, juga mematikan saya. Yang dulu tidak ada, sekarang ada, dan nanti juga kita tidak ada lagi. Sudah menyebut nama Allah. Andai malam tadi tidur atau nanti malam tidur lalu besok tidak ada, saya sudah menyebut nama Allah. Berangkat keluar dari rumah bekerja dalam keadaan sehat, baik, motornya sehat, orangnya sehat, jalanan lancar. Tiba-tiba ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Andai orang itu misalnya kena musibah apa saja di perjalanan, atau pulangnya dalam keadaan tidak yang seperti yang kita harapkan, sudah tadi menyerahkan Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Saya berserah. Jadi tidak boleh mengandalkan kepada kita kekuatan manusia yang serba terbatas. Apa yang diandalkan? Aman Pak, ini motor baru. Pertanyaannya, adakah motor baru mengalami kecelakaan? Mobil baru, motor baru, semuanya baru. Tapi kalau sudah terjadi musibah, mah nggak baru, nggak lama, nggak bagus, nggak jelek. Sama, maka itu kita nggak tahu tuh kekuatan siapa, dari mana. Misalnya selamat dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja pulang lagi. Sudah bertahun-tahun Pak saya kerja, sampai sekarang aman, lancar di jalan lancar. Ya kalau sedikit-sedikit macet mah biasa. Pernah kepleset sekali Pak, terus sekarang alhamdulillah sudah sembuh, sudah nggak ada bekasnya juga nggak ada. Ya berarti apa? Kita memang tidak punya kekuatan sama sekali. Di jalan bapak-bapak kerja mungkin ada godaan, pengen pulang tapi mampir dulu. Kongkot mungkin sama temennya, mungkin sama siapa. Kalau nggak maksiat, kalau maksiat, ternyata enggak. Pulang kerja yang pulang ke rumah, berangkat kerja yang tempat kerja, sampai di tempat kerja, berarti aman, selamat. Dari mana? Allah yang menyelamatkan, Allah yang melindungi. Katanya tadi kita bilang Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Setelah kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, fatafarraqa anhu syayatin. Godaan tidak hanya berupa orang. Godaan tidak hanya berupa sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, tetapi dari bisikan-bisikan. Gak sedikit kalau lagi di jalan, namanya juga di jalan nih. Kalau gak nyenggol kesenggol. Sedikit masalah bagi supir ya Bang ya.
Kita tuh hawanya hawa mesin katanya. Kalau supir tuh bawahnya panas. Oh, ngejejak terus gaspol. Kesenggol sedikit, wah marah-marahnya kan gak sedikit peristiwa di jalanan, insiden sampai bunuh-bunuhan. Alhamdulillah pokoknya ketersinggungan, pukul-pukulan berantem. Ternyata ketika baca doa tadi ada kalimat la haula wala quwata illa billah dari godaan-godaan was-was, bisikan-bisikan setan. Kesel banget kata setan, samperin. Nah ya Allah, sabar. Dia yang salah itu katanya di kupingnya. Dia pengennya teriak, maki-maki. Coba lihat banyak viral-viral. Nah kita sabar. Mau mana? Mau pulang aja. Dan sampai rumah bikin teh manis minum, udah lupain yang tadi. Kalau diikutin terus nanti kasus masalah. Belum kalau datang orang polisi. Kita tuh bingung ya. Ya bingung karena nggak tahu. Saya nggak salah Pak. Ya nggak salah. Kalau diteriakin orang, itu nih bawa motor, ada orang anak jatuh, diteriakin orang, oh motor nabrak tadi, di mana? Di Uber sama orang, bukan Pak, bukan saya. Wah udah mana ada yang ngaku, digebukin dulu. Nah udah bilang, iya kan? Orang tuh nggak mau tahu. Pak tadi motor saya lecet sama mobil bapak, kita tahu aja. Modus namanya kan? Nah sekarang kan modus namanya. Cari akal-akalan gimana supaya dapat keuntungan. Pokoknya ganti rugi Pak. Saya nggak nyenggol Pak. Tadi bapak nggak sadar. Coba maksa. Dia nggak mau terima, teriak. Ini Pak, ini mobil ini tadi nabrak. Digebukin mobilnya dibakar. Kenapa sih? Ya kayak gini-gini kan kita nggak mau nih. Makanya udah serahkan saja kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mau terjadi sesuatu yang saya tidak inginkan. Saya tidak melakukan kesalahan, tapi ada orang banyak yang mungkin saja menuduh. Kita tidak nyenggol, mungkin kesenggol. Kitanya nggak ngapa-ngapain, orang yang ngapa-ngapain kita. Ada aja, ya emosian kita marah, pengennya maki-maki. Wah, udah gak ada selesainya. Itu di jalanan. Maka setan ini dicegah, dijaga tidak hanya dari godaan pandangan pendengaran, tetapi juga dari bisikan-bisikan hawa nafsu yang sumbernya dari setan. Fayaquluna, kemudian para malaikat berkata, ma turiduna min rajulin qad hada wa kafa wa waqa la sabila lakum ilaihi. Setelah orang tadi baca doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, malaikat ngomong sama setan gini, setan, ma turiduna min rajulin, kamu mau ngapain ke orang ini? Saya diperintah oleh Allah untuk menjaga orang ini. Orang yang sudah dijaga oleh Allah, diutuslah malaikat dari berangkatnya sampai pulangnya, selama di perjalanan selamat sampai rumah, tidak tergoda oleh apapun, sampai di rumah aman. Dan malaikat bilang, la sabila lakum ilaihi, kamu nggak akan bisa menggodanya, nggak akan bisa mempengaruhinya, tidak akan bisa menghambat perjalanannya. Akhirnya niatnya apa tadi? Kerja. Jam berapa? Jam 7 berangkat. Sampai kantor jam 8. Masuk kantor. Pulang kantor jam berapa? Jam 4. Sampai rumah jam 5. Ada setiap hari. Iya kan? Begitu. Itu alhamdulillah selamat, berarti di jalan selamat dari godaan yang zahir, penglihatan, pendengaran, perbuatan. Dari hati juga selamat dari godaan setan tadi. Sebab ada berangkatnya pagi, pulangnya malam, alasan lembur. Lama kok lembur gak berhenti-berhenti, tahu-tahu selingkuh. Contoh, sekarang kan banyak yang viral-viral begitu-begituan kan. Ternyata mampir. Ya Bang, ada aja ternyata kesana kesini bilangnya lembur. Ini kadang-kadang kita nggak sampai hati ya, kepikiran ada suami membunuh istrinya, ada suami membakar istrinya, sebaliknya istri bakar suami. Apa sih masalahnya? Apa kurang uangnya, apa kurang makannya, apa kurang rumahnya, apa kurang mobilnya, apa kurang apanya? Ini semua masalah begini sebetulnya kurang apanya, Bu? Ada orang nih, mau artis, mau siapa, rumah tangganya bagus, hajatannya mewah di gedung, bahkan di stadion, miliaran, baru 3 bulan cekcok lalu pisah. Kenapa? Ada apa? Kurang rumahnya, kurang kaya. Jadi apanya tuh yang kurang? Iman.
Ayah tega menyelakai anaknya, mendolimi istrinya, suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua. Emang kurang apa? Iman. Makanya orang bilang, kayak nggak punya iman aja kamu. Coba, ya Allah, kayak udah lepas imannya dari hatinya. Ini perbuatan yang berlebihan seperti ini. Kenapa? Ibarat kuda itu liar, nggak ada kendalinya. Emang nggak marah? Marah, tapi dikendalikan. Ngomong aja, iya, jangan sampai mukul. Mukul sekali, jangan sampai aniaya. Terus akhirnya banyak kasus-kasus begitu. Itu contoh buat kita bahwa ternyata persoalan kehidupan ini kompleks, banyak banget yang sumbernya, motivasinya hanya hal-hal sepele, kecil. Tapi kalau diikuti dengan amarah, emosi, meledak-ledak, jadilah kasus. Pembunuhan, kriminal, penganiayaan, penculikan. Itu yang begitu-begitu kita dijauhkan. Nah, syaratnya salah satu berdoa kepada Allah tadi apa? Baca setiap kali ibu bapak keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saya nggak tahu ada apa di perjalanan. Ya nggak usah jauh, contohnya siapa? Tadi saya contoh kasus-kasus. Saya malam Senin ke Lambang Jaya, malam Jumatnya ke Cipendawa, malam Sabtunya ke Cimuni. Itu beneran tuh, nggak bohong. Jadi berangkat habis isya nih jam 7, setengah 8 berangkat. Nanti 1 jam, pulangnya jam 10, sampai di rumah. Kalaupun mau mampir kemana-mana bilang, WhatsApp kasih tahu. Nggak pernah kelayaban kemana terus mampir kemana gitu. Mampir kalau misalnya pengen makan paling nasi goreng, kalau nggak ketoprak. Alhamdulillah selamat saya di jalan, nggak terganggu itu ini enggak. Padahal kalau mampir bisa kayaknya ya. Iya enggak? Ada nih, nah main dulu kemana? Ada pengajian satu lagi enggak? Waduh, di mana? Di Tanjung Priok. Ke Priok. Kamu siapa? Teman-teman kuliah. Mungkin ketemu mantannya, atau mungkin cari, kalau nggak punya mantan cari mantan. Ya, itu sama kan? Tapi berangkat pulangnya ke rumah juga kan? Kemudian alasan mana? Jawa Tengah, ini bahaya jauh-jauh. Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Jogja udah kemana tuh? Tapi benar update status. Oh tahu saya Bang Udin lagi di mana, tahu saya. Ya kan? Nah, jadi hati-hati kita tuh digoda gak cuma dari penglihatan pendengaran, tapi juga bisikan-bisikan minal jinnati wan nas. Kadang kitanya bisa komitmen, tapi kadang lingkungan teman Pak yang ngajakin, saya ini enggak ada niat. Tapi karena diajakin akhirnya begitu juga. Nah, jadi ini doa jangan sampai lupa, mudah, gampang dihafal dan bacanya juga singkat. Fa'in qulta, lalu kemudian setelah itu dikatakan lagi, fama bala dzikrullahi subhanahu ma khifatihi 'ala lisan wa qillati ta'affihi sara afdal wa anfa'. Ternyata amalan zikir yang kita sudah biasa baca, yang harus atau dianjurkan dalam agama, jangan lupa berzikir, ingat kepada Allah, dikatakan begini, zikir ingat kepada Allah yang ringan di lisan, yang gampang bacanya, yang tidak memberatkan, tetapi diamalkan. Tidak berat nih, ringan, tapi terus diamalkan. Itu lebih bagus daripada amalan-amalan yang banyak tetapi memberatkan. Kitanya nggak senang ngamalinnya tuh. Misalnya nih, ibu rutin baca apa? Baca Yasin 41 kali setiap habis isya. Misalnya Yasin 41, baru 1 kali 2 kali udah itu berat. Jangan yang ringan aja apa? Yang kira-kira bisa kita kerjakan, yang ringan apa? Nggak usah, udah. Yang ringan apa yang kita bisa kerjakan? Nah, itu amalkan saja yang itu. Jadi jangan pilihannya yang berat supaya begini, enggak, udah. Yang ringan. Jadi ketika diamalkan itu ternyata lebih afdol dan lebih bermanfaat, akan mudah untuk kita bisa ikhlas. Ya enggak? Kalau ringan. Tapi kalau berat, tidak, kayaknya ngedumel bawaannya. Pagi-pagi kerja ngantuk, kenapa? Malam tahajud 22 rakaat. Ampun, lagi ada hajat katanya. Ngedumel ngomongin tahajud.
Kenapa bang itu mata merah-merah bengkak? Sholawat 20.000 saya. Udah berapa 7 hari ini? 7 hari lagi. Kesel banget nungguin katanya. Tuh, ngedumel. Mendingan yang mana? Ringan tapi ikhlas. Kitanya lepas. Kayak saya ditanya, Pak ngaji tuh emang gak capek? Ya capek. Makanya ngopi, minum, makan kue itu. Ya kalau sekali, ibu kan seminggu sekali nih misalnya yang saya tahu di sini. Nah di luar itu ada mungkin ibu yang ikut ngaji di mana. Saya tiap hari ada ngaji. Malamnya bapak-bapak, sorenya anak-anak. Nggak capek pak, ringan buat saya. Lah itu aja udah yang jelas ikhlasnya gitu. Daripada yang berat-berat. Apa Ustadz mau biasa amalin apa? Saya hatam bu, Quran sehari tuh 2 kali hatam. Ini di kamar aja di atas, kalau nggak keluar saya. Udah belepotan, udah gimana nggak jelas saya. Nah jadi yang kita bisa lakukan mana yang ringan itu yang diamalkan. Kata Rasulullah juga apa? Itu malah yang afdol. Dilihat dari mana afdolnya, utamanya sisi ikhlasnya. Dah yang ringan.